Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Baik para ustadz dan ustazah sekalian, kita di sesi yang kedua ini kita mulai dari kaidah yang kedua, yaitu al-adab qoblal ilmi. Adab dulu sebelum ilmu. Jadi pendidik ya itu harus tahu skala prioritas. Skala prioritas. Pendidik harus tahu tentang hakikat dari pendidikan. Hakikat pendidikan itu apa? Apa hakikatnya pendidikan? Goalnya pendidikan itu apa? Goalnya pendidikan itu adalah anak selamat dari neraka. Ya, karena amanah dari Allah. Di surat At-Tahrim ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Ini ayat ini adalah sebenarnya khusus untuk para kepala keluarga. Kita para laki-laki. Ini tanggung jawabnya berat. Nyelamatin diri aja belum tentu selamat. Tapi disuruh nyelamatin juga keluarga. Keluarga itu istri dan anak. Nah, terkait sama anak ini, bagaimana menyelamatkan anak dari neraka? Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, adibuhum wa'allimuhum. Adabkan anakmu dan ajari mereka agama. Jadi adabkan, ajarkan agama. Adabkan mana? Makna mengadabkan itu apa? Makna mengadabkan itu membiasakan anak dengan adab-adab Islam. Hidupnya dengan adab Islam. Sejak kapan? Sejak hari pertama dia lahir. Maka itu peran ibu itu sangat sentral, sangat vital. Ya, menentukan tumbuh kembangnya anak dari hari pertama. Sebenarnya tugas ibu itu sangat berat. Ya. Kalau dari hari pertama anak itu lahir dan ibu itu dengan sadar sesadar-sadarnya, saya harus membiasakan anak ini dari hari pertama ini dengan adab Islam. Maka mau makan netain anak bismillah dulu. Enak bismillah. Bismillah. Udah selesai alhamdulillah. Itu ibunya harus mentalkinkan terus. Ya. Mau tidur, doa mau tidur, setelah tidur. Mau mandi, mau masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Terus itulah ibu yang harus punya peran. Ya, ibu punya peran besar. Ya, ibu inilah yang pertama kali dari 0 sampai 7 tahun itu fokus pada mengadabkan anak. Akhirnya dia anak itu terbiasa mendengar apa? Doa-doa yang sudah dilantunkan ibunya. Sudah ribuan kali doa mau makan. Sudah makan. Ribuan kali dia mau tidur, bangun tidur. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Terus itu semuanya diulang-ulang. Maka saatnya dia bisa bicara. Anak akhirnya bisa mengulang dengan baik.
Itu sudah hidup dengan aturan. Tanpa disadari anak itu akhirnya memiliki kebiasaan seperti yang dibiasakan sama ibunya. Itulah pendidikan dengan membiasakan. Saya ulangi, mendidik dengan membiasakan itu dari nol, dari hari pertama. Ya. Lah, ini saya menyarankan ini, makanya perlunya ketika seorang mau menikah, itu kenapa disuruh mencari yang sisi agama. Agama ini, fadfar bidzatid-din, itu bukan yang hafalannya banyak, yang ilmunya tinggi, bukan. Ya, fadfar bidzatid-din, zatul khuluq wad-din. Yang punya akhlak. Nah, itu ya. Yang punya akhlak. Zatuddin yang punya akhlak, yang punya sifat watak yang baik. Yang hidupnya tertata, teratur, tutur katanya baik, sifat wataknya baik. Itulah Zatuddin. Ya. Itulah yang akan bisa mendidik anak. Maka untuk para ustadz yang mau nambah lagi, nah pilih yang seperti itu. Ya, Ustaz? Mau nambah lagi kan? Nah, itu yang harus pertama kali. Jadi Zatuddin itu adalah zatul khuluq, bukan yang ilmunya tinggi, bukan. Tapi yang punya akhlak. Hanya ibu yang punya akhlak yang baik, yang Zatuddin tadi, yang bisa membuat anak itu beradab. Ya. Nah ini. Dan ini kenapa ibu ini akhirnya nanti banyak harus 3 kali lipat baktinya anak kepada ibu daripada ayah. Karena dari hari pertama ini, belum kehamilannya, pendidikannya anak itu sangat-sangat berharga. Yang mengukir jiwa raganya anak itu ibu. Ibunya. Ya. Jadi salah kalau pendidikan itu diserahkan ke guru, salah. Guru itu hanya membantu. 7 tahun pertama itu yang meletakkan dasar-dasar pendidikan itu adalah ibunya. Siapa yang ngajarin makan? Ibunya. Ngajarin ngomong? Ibunya. Ngajarin semuanya ibunya. Ngajarin jalan yang nuntun ibunya. Ngajarin mandi ibunya. Semuanya ibunya. Kemandirian itu sampai training toilet ibunya. Ya. Bapaknya jauh. Ya, bikin susu aja nggak mau. Malam-malam bangun juga bapaknya. Tapi bangunkan istrinya. Dek, bangun. Anakmu bangun tuh. Anakmu bukan anakku. Anakmu minta susu tuh. Itu kan. Itu. Jadi 3 kali lipatnya seorang anak bakti kepada ibu daripada ke ayah itu karena itu. Lah, tadi ayah yang di pundaknya bertanggung jawab tentang keselamatan anaknya dari neraka itu akan lebih ringan kalau memilih dari Zatuddin yang punya agama. Ya. Nah, dari situlah sebenarnya ini dimulainya pendidikan. Pendidikan kenapa? Allah itu dan Rasulullah memerintahkan supaya kita memilih dari si agama. Karena disitulah letaknya pendidikan. Keluarga itu, membentuk keluarga itu adalah untuk melahirkan generasi, untuk pendidikan. Mendidik itu, menikah itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk anak. Makanya para ulama ada yang mengatakan, wahai anakku, aku sudah berbuat baik kepadamu sebelum kamu lahir. Ya. Semana ayah berbuat baik kepada aku sementara aku belum lahir? Aku sudah memilihkan untukmu ibu yang salihah. Itulah kebaikanku kepadamu. Nah ini, jadi adab ini nggak bisa dibentuk dengan banyak menuturi
nasihat di kelas, nggak bisa. Sekali lagi, adab itu nggak bisa dibentuk dengan teoritis, dengan dituturi, nasihati, dengan menghafal ayat dan hadis dalilnya, terbentuk akhlak. Enggak. Adab akhlak itu harus praktek. Dan praktek itu yang bisa mengawal ibunya saat belum sekolah. 7 tahun pertama ibunya. Maka kalau sekarang ini, Masya Allah, ada ibu-ibu. Sekarang ini, ibu-ibu mikirnya, pikirannya, isi otaknya itu bukan anak. Bagaimana anakku beradab. Tapi isi otaknya apa? Cari duit. Kemana online ya? Kemana bisa apa ini? Bisa jual online apa ya? Isi otaknya cari duit. Cari duit, isi otaknya duit. Terus padahal nggak ada kewajiban 1 rupiah pun. Seorang ibu itu cari duit. Duit itu urusan suami. Seorang istri itu mestinya ketika dia sudah punya anak, pikirannya cuma satu. Bagaimana anakku jadi anak soleh. Soleh, soleha. Beradab. Nah itu. Nah ini pemikiran guru juga harus begitu. Kalau kita sudah mengambil guru sebagai profesi, pikiran kita harus satu. Semuanya satu. Apa? Bagaimana anak didikku jadi soleh, soleha. Ya. Soleh, soleha dulu. Adab dulu. Gak ada artinya itu. Jadi inti dari pendidikan itu dia hanya bisa selamat dari neraka. Kalau anak kita itu punya iman yang benar, akhlak yang baik. 2 itu. Iman, akhlak. Ya. Kalau imannya benar, akhlaknya baik, insya Allah selamat dari neraka. Ya. Jadi masalah pinter itu tergantung kemampuan anak. Pinter itu tergantung kemampuan anak. Ya, pinter itu apa? Kayak menghafal, membaca, menulis, berhitung. Itu kemampuan anak berbeda-beda. Kecerdasan anak berbeda-beda. Ya, ada yang dikasih kecerdasan dalam matematika. Dia unggul, matematika cepat, pinter. Tapi bahasa kurang. Ada yang unggulnya bahasa, tapi matematika kurang. Ada yang seni, gambar dia bagus, suaranya bagus, tapi matematika ini hafalannya kurang. Ada yang hafalannya cepat dan seterusnya. Masing-masing beda-beda. Lah, kita nggak ada nabi dan rasul itu dibebani untuk memintarkan kaumnya, enggak. Bebannya apa? Itu khrijan nas minadz zulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari az-zulumat, dari kebodohan, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Itu tugas kita. Pinternya ada satu saat nanti. Ada saatnya. Jangan menggesa anak pinter. Tapi gesalah solehnya. Kita harus tergesa-gesa. Apa? Solehnya. Cemana anak ini soleh. Cemana anak ini beradab. Beradab, dia soleh, dia beriman. Itu yang harus kita gesa. Menjadi prioritas pertama dan utama. Pinternya nanti. Pinternya nanti. Kemampuan, karena pinter ini terkait dengan kemampuan. Tapi kalau iman dan akhlak, nggak ada kata nggak mampu. Aduh, aku nggak mampu iman kepada Allah. Bisa nggak diterima ini? Ada orang nanti memberikan uzur kepada Allah. Ya Allah, aku nggak mampu beriman kepadamu. Iman itu hanya cukup meyakini kok. Ya kan? Ya Allah, aku nggak mampu sholat. Nggak mampu sholat berdiri, suruh duduk. Duduk nggak mampu, suruh baring. Aku nggak mampu berakhlak yang baik. Masa nggak mampu berakhlak yang baik? Akhlak dan iman itu nggak terkait sama kemampuan.
Tapi pinter terkait sama kemampuan. Ya, saya nggak mampu ninggalin rokok. Nggak ada itu kata nggak mampu. Ninggalin cuman diem aja kok. Ya kan? Nggak, saya nggak mampu ninggalin ghibah. Suruh diem masa nggak mampu. Nggak mampu ninggalin fitnah. Nggak mampu ninggalin mabuk. Nggak mampu ninggalin zina. Aduh, aku nggak mampu ninggalin zina ini. Ada kayak itu? Nggak ada kata nggak mampu. Ya. Untuk iman dan akhlak ibadah nggak ada kata nggak mampu. Yang ada mau atau tidak. Tapi kalau pinter terkait dengan mampu, ya, karena Allah memberikan kemampuan yang berbeda. Jadi kemampuan, makanya Allah nggak mewajibkan menghafal 30 juz. Nggak ada kewajiban itu harus sekian juz. Nggak ada. Syarat masuk surga sekian juz. Nggak ada. Syarat masuk surga itu iman kepada Allah, akhlak baik. Ya kan? Nggak ada syarat masuk surga itu harus pinter. Nilainya harus 10, 9 semuanya. Nggak ada. Karena itu terkait sama kemampuan. Ya. Tapi iman dan akhlak nggak ada kata nggak mampu. Ini. Lah ini tergantung, makanya pendidikan kita itu harus orientasinya ke sini. Nggak ada artinya kita bangun ini miliaran, anak nggak beriman, nggak beradab. Untuk apa? Kalau pada akhirnya anak itu hanya menjadi penghuni neraka. Untuk apa? Ibunya melahirkan, tapi pada akhirnya hanya untuk bersama iblis di neraka. Untuk apa juga? Coba ibu-ibu pikirkan. Ngandung 9 bulan, melahirkan, mempertaruhkan nyawa, udah susah-susah membesarkan, pada akhirnya jadi ahli neraka. Maka kalau sudah lahir, rawatlah dengan baik. Didiklah dengan baik. Para ayah sudah mempertaruhkan keringatnya, basah, mencari nafkah, ya, membanting tulang, memeras keringat untuk anak katanya. Tapi anaknya nggak jelas, nggak sholat dibiarkan, nggak kenal Allah dibiarkan. Untuk apa pada akhirnya? Kamu capek, anakmu masuk neraka. Kalau capek anaknya masuk surga, masya Allah, senang. Ya, capek anaknya beradab, hilang capek. Capek, susah payah, ibu-ibu kurang tidur, merawat bayinya. Semuanya berkorban untuk anak. Tapi kenapa anak ini dibiarkan terlantar tanpa pendidikan yang benar? Makanya kalau kita punya anak, all out lah. Maka saya punya semboyan. Apa semboyan saya? Kalau di WhatsApp saya itu. Anakku proyek hidupku. Jadi proyek saya. Maknanya ini saya mengukur keberhasilan saya kalau anak saya jadi anak-anak yang soleh-soleh. Nggak harus jadi hafidzoh. Nggak harus jadi ustadz atau ulama. Tapi bagaimana anakku dia beriman dan akhlaknya baik. Udah. Adapun nanti jadi hafidzoh, jadi ustadz, jadi ustazah, jadi ulama itu bonus. Biarkan jadi bonus. Tapi target paling sederhana. Paling rendah. Dia selamat dari neraka. Itu sudah membuat beban saya nanti di hadapan Allah ringan. Itu. Nggak ditanya tentang kenapa anakmu masuk neraka. Kenapa sampai masuk neraka? Itu jadi pertanyaan yang sangat serius. Bagi kita para ayah. Ya. Nah ini, makanya adab ini sangat penting untuk kita perhatikan.
Ya. Dan adab ini sekali lagi semua sekolah lembaga itu pasti akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia. Mana program akhlak mulia itu? Ya. Mana program akhlak mulia itu? Kalau anak nilai matematikanya jeblok ketika mau menjelang ujian, nilai matematika ataupun nilai pelajaran umumnya itu jatuh semuanya, bingung kepala sekolah, bingung gurunya, bagaimana mengkatrol ini? Oh, tambahin jam waktu les sore, latihan soal, punya program. Tapi ketika anak akhlak, bagaimana? Apa program konkret kita untuk mengakhlakkan anak? Bohong besar kalau kita hanya slogan saja, hanya akhlak mulia, tapi kita nggak punya program untuk mengakhlakkan anak. Apa program konkretnya? Akhlak ini bukan sekedar teoritis yang hanya cukup diajarkan di kelas, di ruangan seperti ini. Ya, anak-anak kita harus berpunya akhlak yang baik. Anak-anak, yuk hafalkan hadis ini. Ya, terus nggak cukup begini. Tapi akhlak itu butuh praktek. Praktek. Ya. Apa prakteknya untuk anak kita? Ya. Ini harus kita buat ini. Jadi ada akhlak-akhlak terapan yang kita buat. Ya. Akhlak terapan. Termasuk program akhlak kalau di rumah. Apa? Kita sudah memberikan tugas kepada anak kita apa? Yang harus dikerjakan di rumah. PR-nya apa? Rata-rata kita ngasih PR kepada anak itu ngerjain halaman sekian sama halaman sekian. Apa nomor sekian sampai nomor sekian. PR-nya hitam di atas putih. Tapi kita nggak memberikan tugas. PR-nya nyapu. PR-nya ngepel, PR-nya nyuci, PR-nya nyuci piring, PR-nya bantu orang tua. Apa? Itu praktek loh. Ya. Jadi setiap kali anak kita liburan atau pulang sekolah, ada nggak kita itu punya tugas ke anak? PR, nah. PR itu pekerjaan rumah. Paham, nak? Apa pekerjaan rumah, nak? Apa pekerjaan rumah? Siapa yang tahu? Rata-rata anak kita PR itu yang ngerjain tugas itu. Di buku. Ubahlah. Karena akhlak itu nggak teoritis. Ya. Tapi bagaimana anak yang sudah bisa buat kopi, minum, ya? Siapa yang punya ayah? Kalau kalian pulang lebih dahulu, ayahnya belum pulang, tawarkan kepada anak, kepada ayah. Siapa yang membuatkan kopi untuk ayahnya? Kalau ayahnya pulang, tawarkan, ayah mau minum kopi atau teh? Lihat, kira-kira kalau ayahnya pulang, anaknya seperti itu seneng nggak? Seneng. Lah ini terapan. Ada nggak program kita seperti itu? Harus ada. Buat seperti itu. Ya. Jadi kita nggak omong kosong. Akhlak mulia itu orang tuanya stres terus tiap hari, perang terus sama anaknya. Berantem terus, teriak terus, bangunin aja 27 kali baru bangun. Bangunin subuh. Gimana akhlaknya seorang anak kepada orang tuanya ini? Akhlaknya anak kepada Allah. Ya. Dengar azan gak bergerak. Akhlaknya anak kepada Allah. Adabnya seorang hamba kepada Allah. Akhlaknya seorang anak adabnya seorang anak kepada orang tua. Kita
baru sebatas teoritis terus. Makanya sebenarnya teoritis itu ya, untuk anak-anak TK dan SD nggak perlu banyak teoritis. Langsung praktek. Banyak praktek yang harus dilakukan. Ya. Contoh misalkan anak itu sudah punya akhlak yang baik atau belum, kata Abdullah bin Mubarak. Kalau Abdullah bin Mubarak, husnul khuluq, akhlak yang baik itu cuma 3 kata beliau. Apa yang pertama? Husnul khuluq yang pertama tulaqatul wajhi. Wajah yang ramah. Wajah yang ramah itu adalah senyum, salam, sapa. Anak kita sudah punya ini belum? Sudah senyum, salam, sapa belum? Kalau ketemu sama ustazahnya atau ustadznya, senyum, salam, sapa belum? Kita harus praktek ini. Ya. Ada praktek, ada juga ini ustadz-ustadznya, gurunya itu memberikan sugesti, memberikan motivasi bagaimana anak itu mudah mempraktekkan ini senyum, salam, sapa. Kalau praktek, kalau kami lakukannya, ini simulasi bisa dilakukan. 30 anak itu suruh berjajar. Ya, suruh kelas itu penuh, melingkar. Satu anak ini nanti suruh keliling, senyum, salam, sapa kepada temannya. Satu semuanya. Assalamualaikum Bayi Haki, sambil senyum. Bayi Haki jawab, Waalaikumsalam Ahmad. Assalamualaikum Ridho. Terus sampai 30. Ini akhlak terapan. Langsung praktek. Ya. Bukan sekedar teoritis ngapal dalil sabasa muka fi wajhika li ahika sodako. Assalamu bainakum. Udah hafal semua. Tapi enggak praktek. Lah ini coba nanti pulang. Nanti sama ibu sama ayah seperti itu. Sama tetangga seperti itu. Nanti tagih siapa yang sudah praktek. Kalau pergi ke masjid, yang laki-laki menyapa tetangganya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Om. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Kak. Praktek. Ini kalau ada komunikasi dengan di grup. Ya, di grup WhatsApp itu. Orang tua, satu wali kelas, ada grupnya. Ada tagihan. Tagih. Anak kita yang PR-nya hari ini. Ya. Mohon nanti lapor Japri ke wali kelas. Ini orang tua harus diberikan briefing dulu. Demi mencetak atau membiasakan anak kita yang ramah kepada semua orang. Ya. Senyum, salam, sapa. Mohon Bapak Ibu untuk mendampingi, melaporkan anaknya di rumah. Ini tugas dari sekolah adalah senyum, salam, sapa kepada setiap orang yang ditemui di jalan ketika ke masjid. Atau ketika datang ke sekolah, ke rumah, dia senyum, salam, sapa kepada semua anggota keluarga. Itu jadi praktek. Ya. Lah, praktek ini yang hilang hari ini. Hilang. Padahal sifat ini nggak akan kita dapatkan tanpa praktek. Ya. Yang kedua kata Abdullah bin Mubarak, akhlak yang mulia itu adalah bazul ma'ruf. Apa bazul ma'ruf? Suka berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Menolong, membantu, memberi. Ada memberi, menolong, atau membantu. Lah ini kan kesempatan untuk membantu orang tua.
Ya. Praktek membantu orang tua, tiap hari ada tugas. Ya. Mohon Bapak Ibu untuk lapor ke kami sebagai wali kelas siapa si anak ibu, anak bapak atau ananda hari ini sudah membantu apa. Itu. Membantu apa? Menolong apa? Mohon orang tua kalau meminta kepada anak, nyuruhnya pakai minta tolong. Minta tolong, jangan main suruh aja. Cuci piring. Ahmad, cuci piring. Piringnya kotor, saya cuci piring. Ini anak nggak mau. Tapi kalau Ahmad, anak yang saleh, ibu boleh minta tolong. Nah. Minta tolong. Jadi penolong itu lebih mulia daripada disuruh-suruh. Ini ya, ada psikologi yang berbeda. Ya, kalau disuruh-suruh, macam pembantu aja disuruh-suruh. Suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh ini. Tapi kalau minta tolong, ya, udah dibilang soleh, anak ganteng, anak pinter, minta tolong nih. Aku jadi penolong ibu. Seneng dia. Lah, orang tua perlu diajari juga cara minta tolong kepada anak. Bukan main suruh-suruh. Tapi minta tolong. Makanya mungkin kajian parenting itu penting. Penting nggak? Ada sini kajian parenting. Ada kan? Kayak kemarin kayaknya saya dapat broadcast ini. Yang SMP kepala sekolahnya siapa? Ustaz Sabra. Ada parenting SMP kemarin. Nah, masih jalan. Buat itu. Ya. Jadi parenting itu penting untuk menyamakan persepsi orang tua dengan sekolah. Ya. Kenapa? Nanti anak. Kalau di sekolah ya kan, sekolah. Ini kalau itu Nas Ilmu kan ada cleaning service-nya ya. Di kami itu nggak ada cleaning service, makanya anak itu kita bagi. Anak-anak betul-betul dia nyapu, ngepel. Ya. Itu anak semuanya. Ya. Yang Sabah aja juga, Sabah SD sama TK. Itu kami ajarin sama gurunya. Ngepel, nyapu, ngepel. Nggak ada cleaning service. SMP yang Ahwat sama Ikhwan juga yang pondok. Semua santri. Sehingga anak itu terbiasa di sekolah. Dia terbiasa melayani guru. Di rumah kita tugaskan melayani orang tua. Ini harus jadi praktek. Kita percuma punya slogan akhlak mulia tapi kita nggak punya program. Yang real, yang konkret. Yang membentuk karakter. Karakter itu nggak dibentuk dengan teoritis. Ya, sering saya sampaikan kita contoh aja, kita sudah selesai bab ikhlas, Riyadhus Shalihin. Ya. Misal, udah selesai bab ikhlas. Ada yang hafal ayat dan hadisnya. Apakah kita sudah punya sifat ikhlas? Belum tentu. Ya. Selesai bab sabar. Udah sebagian hafal ayat dan hadisnya. Apakah kita sudah punya sifat sabar? Belum tentu. Bab sedekah, dermawan. Ya, sudah selesai bab itu kajiannya. Apakah kita sudah punya sifat suka memberi, dermawan? Belum tentu. Nah, ternyata kajian menghafal itu kalau nggak ada amalnya, nggak dipraktekkan, dan terus praktek nggak cukup sekali. Terus sampai menjadi sebuah kebiasaan. Makanya para salaf itu dulu, para sahabat itu nggak nambah ayat dan hadis, ayat-ayat yang untuk dihafal sebelum dia mempraktekkan berulang kali sampai dia menjadi karakter, merubah dirinya.
Jadi ayat itu akhirnya merubah dirinya, Al-Quran merubahnya. Membentuk karakter tadi. Ya. Jadi apa? Agama itu praktek, bukan teoritis. Praktek teoritis, bukan teoritis. Ya. Lah, sedikit tentang masalah adab. Adab ini ya, adab ini kalau saya memberikan satu ilustrasi. Adab ini adalah, kenapa adab dulu sebelum ilmu? Adab itu seperti gelas. Ya. Gelas ini kalau masih kotor, nanti tadi bekas baygon misalnya. Ada racunnya. Kalau diisi air putih, ada yang mau minum? Enggak, kenapa? Airnya udah rusak. Bahaya. Ya. Diisi madu. Madunya rusak. Ada yang mau minum? Enggak mau juga. Karena rusak. Ada racun. Diisi susu. Enggak mau juga. Rusak juga susunya. Enggak bermanfaat. Jadi wadah ini ketika belum disucikan, belum dibersihkan, ini hanya akan merusak isi. Ya. Lah, adab itu dimulai dari tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa. Ya. Pembersihan jiwa. Hatinya yang harus ditata, yang dibersihkan dulu. Ya. Bersihkan dulu. Kalau kadang ada anak-anak dia makan, ini makannya di mulutnya udah penuh, dia ambil lagi, ya. Kemudian taruh tangan kiri, pegang ini, ambil lagi tangan kanan lagi, ini mulutnya masih ini. Kira-kira terbayang dia punya hatinya apa? Isi hatinya apa? Sama. Ini berarti harus tazkiyatun nufus dulu. Nah, tamak itu jelek. Kalau itu namanya tamak, congok, bahasa kasarnya itu congok. Itu jelek. Makan itu sekedarnya. Satu dulu dihabiskan, nanti ambil lagi, nggak usah pegang dua-duanya. Ini masih lagi, taruh sini lagi. Ambil lagi. Kan ada anak model seperti itu. Terbayang ini tazkiyatun nufus dulu. Jangan dibiarkan, oh masih anak-anak biarin aja. Enggak. Justru masih anak-anak itu dikasih pelajaran. Ya, tugas Nabi itu tazkiyatun nufus dulu baru diajari. Ya. Lihat di surat Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dia Allah yang mengutus ba'atsa fil ummiyin, di tengah kaum yang ummiyin, kaum yang buta huruf, seorang rasul yang ummi juga, yang juga buta huruf. Nabi, rasul yang dipilih untuk mengajari kaum yang ummi ini dia buta huruf. Ya. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati. Membacakan kembali ayat-ayatnya. Katanya nggak bisa baca tulis. Tapi kok membacakan? Maknanya membacakan ayat-ayat yang sudah dihafal dari Jibril. Kan wahyu yang pertama, Jibril itu suruh, Iqra ya Muhammad. Iqra. Muhammad, ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Dikasih wahyu bentuknya tulisan. Aku nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca.
Didekap sama Jibril, ditalkinkan akhirnya. Iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah menirukan sampai selesai. Yatlu alaihim ayati. Membacakan ulang yang sudah dihafal dari Jibril. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan jiwanya, hatinya. Syiriknya dikeluarkan. Dibersihkan kesyirikannya, kekufurannya, kefasikannya, kesombongannya, ke kufur nikmatnya, keangkuhannya, semuanya sifat ketamaannya, keluarkan semuanya. Ini pembersihan jiwa, itulah tazkiyatun nufus, itu adalah bagian dari adab. Karena kalau hatinya baik, semuanya baik. Kata Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Dalam hati itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah seluruh tubuh. Mulutnya baik, matanya baik, telinganya baik, tangannya baik, kakinya baik, semuanya baik. Karena hatinya udah baik. Hatinya jelek, jahat. Tangannya jahat, mulutnya jahat, matanya jahat, telinganya jahat, semuanya jahat. Jadi kejahatan anak itu sumbernya dari hati. Maka pendidikan itu dimulai dari sini. Menyentuh hatinya. Makanya ustadz-ustadzah kalau mendidik, kalau nggak dengan hati nggak akan bisa. Sentuhlah hatinya, engkau akan memiliki dalam pendidikan. Ada yang masih ingat? Makanya perlu murojaah kan. Pendidikan itu perlu, pertama, keakraban, kebersamaan, kekeluargaan. Apa? Apa yang pertama? Keakraban. Kedua, kebersamaan. Ketiga, kekeluargaan. Keempat, kelembutan. Kelima, kasih sayang. Ini semuanya hanya dengan, kalau gurunya nggak bisa ngakrapi anak, nggak bisa. Proses pendidikan nggak berjalan. Makanya mendidik dengan online nggak bisa. Online itu dengan mengajar, nggak bisa mendidik. Mendidik itu dengan keakraban, dengan kelembutan, kebersamaan, ya, kasih sayang. Ada tambahan K satu lagi, ketegasan. Tegas. Kalau nggak itu nggak bisa. Ya, jadi kalau online itu pendidikan, pengajaran, bukan pendidikan. Ya, transfer ilmu itu online. Ya, mentransfer ilmu. Tapi kalau mendidik itu butuh keakraban tadi. Ya, keakraban, kebersamaan, itu K5, 6K itu harus selalu kita wujudkan. Kalau kita itu akrab sama anak, akrab bukan berarti akhirnya sampai wibawa kita hilang sama anak, enggak. Itu ngakrabi anak sampai main sama anak berjam-jam sama anak, salah juga. Ya. Saya kadang-kadang anak saya main kelereng, saya ikut main kelereng sebentar. Abi juga bisa main kelereng. Anak main batu 5 itu. Ayo bisa main batu. Ayo main batu. Habis sebentar. Udah ngakrab. Tapi nggak mungkin saya berjam-jam di situ sama anak kan. Anak pun nggak enak. Kalau berjam-jam main sama orang tua nggak sebaya itu nggak enak.
Gak enak. Ya. Tapi kalau hanya sebentar itu Masya Allah istimewa. Karena akrab. Membuat jarak kita dengan anak itu dekat. Akrab. Jadi perlu bermain bareng. Ya. Bercanda bareng. Makan bareng. Duduk bareng. Jalan bareng. Lah orang tua sama anak harus seperti itu juga. Kalau sampai kita kawal sampai remaja, insya Allah anak remaja kita akan baik. Kalau kita selalu bisa main bareng, duduk bareng, makan bareng, canda tawa bareng sama anak. Sampai gede. Sampai dewasa. Sampai seperti itu. Nggak berubah perilaku kita sama anak. Itu kuncinya dalam pendidikan. Tapi ini lupa. Taunya orang tua itu mendidik itu yang anaknya pinter aja. Dikasih tugas banyak-banyak, suruh ngapal, suruh banyak hafal. Salah. Itu bukan pendidikan, itu pengajaran. Ya. Kalau hanya minter transfer ilmu, nanti guru bisa digantikan dengan aplikasi yang paling pinter apa namanya? Ya. AI ya. Iya, itu enggak usah. Kasih aja downloadkan aplikasi itu udah. Tapi bukan itu. Itu enggak bisa membentuk karakter anak tadi. Jadi pendidikan karakter itu dengan pendampingan yang akrab. Enggak cukup dengan tuturin, kasih teori, kasih suruh ngapal. Tapi buat program yang konkret. Ya. Program yang konkret. Ya. Lah dengan begitu ketika semakin hari anak itu semakin baik. Saya ingin ceritakan kemarin saya udah share kepada mungkin Ustaz Laudi dapat juga. Ya. Melayani guru. Adabnya seorang murid kepada guru. Ya. Ini kisah yang terjadi pada siapa? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid punya anak. Anaknya itu, Harun Ar-Rasyid ini punya perhatian besar. Pendidikannya itu ada pada adab. Dia pilih guru yang bisa mengadabkan anaknya. Namanya Al-Asma'i. Imam Al-Asma'i. Lah, Al-Asma'i itu punya program konkret bagaimana anak itu tawaduk pada gurunya. Apa yang dilakukan? Setiap kali wudhu, suruh anaknya Harun Ar-Rasyid itu mengalirkan air. Padahal dia bisa nggak pakai air nyiduk sendiri? Bisa. Tapi kenapa suruh anaknya khalifah ini? Anak khalifah. Anak khalifah yang disuruh. Nah, ambil air. Kucurkan air. Pak guru mau wudhu. Itu pendidikan konkret. Pak guru mau wudhu. Ya. Ketika Harun Ar-Rasyid lihat anaknya mengucurkan air kepada gurunya. Dan ketika pas menggosok kaki yang menggosok itu gurunya sendiri. Harun Ar-Rasyid protes. Ya. Kenapa enggak engkau suruh tangan yang satu lagi? Anakku kan tangannya dua. Satu mengucurkan, satu gosok kaki. Harun Ar-Rasyid malah menyempurnakan kekurangan gurunya. Bukan protes. Lihat. Ini program konkret bagaimana anak melayani guru. Kira-kira ini masih anak udah gede atau masih kecil? Masih kecil. Ya, masih kecil suruh ngucurkan air wudhu.
Lah, anaknya Harun ar-Rasyid namanya Al-Ma'mun. Punya anak juga. Ya. Dia memilih guru namanya Al-Fara. Al-Fara ini ahli nahwu juga. Dia yang disuruh untuk mengadapkan anaknya. Al-Fara itu memberikan instruksi kepada anak Al-Ma'mun ini, anak khalifah. Kalau Ustadz sudah selesai, maka siapkan sandal Ustadz. Suruh nyiapin sandal Ustadznya. Simpel kan? Ini anak khalifah loh yang disuruh-suruh. Tapi kalau nggak begitu, nggak akan terbentuk jiwa melayani, jiwa tawadhu, nggak ada. Kalau kamu harus hormat sama Ustadz, tapi realnya cemana? Kenyataannya seperti apa? Menghormati itu seperti apa sih? Melayani seperti apa sih? Memuliakan seperti apa sih? Itu perlu konkret. Jangan segan buat program seperti itu. Ayo, siapa yang mau menyiapkan sandal Ustaz? Siapa yang mau menyiapkan sandal Ustazah? Loh, itu. Sampai Al-Farouk tadi, dua anaknya Al-Ma'mun itu berantem, berebut sandal gurunya. Aku dulu. Berantem kakak beradik. Berantem berebut sandal gurunya. Bukan berantem karena kamu aja lah. Enggak lah, kamu enggak. Bukan itu. Tapi berantem berebut sandal guru. Itu berarti berhasil Al-Farouk itu. Menanamkan karakter anak itu berlomba melayani guru. Oleh Farouk dibiarkan. Berantem dua anak itu. Sampailah masalah ini kepada Al-Ma'mun ceritanya. Dipanggillah Al-Farouk. Wahai Al-Farouk, guru Al-Farouk. Siapa yang lebih layak untuk dihormati di negeri ini? Ya Paduka, tuanku, engkau yang paling berhak. Tapi kenapa anak-anakku berebut sandalmu? Sampai berantem. Dia kalau di rumah itu nggak pernah berebut sandalku gitu maksudnya. Di rumah itu nggak berebut sandal untuk ayahnya. Tapi kalau sama Al-Farouk kan berebut sandal sama gurunya. Untuk gurunya. Melayani gurunya. Ya. Kenapa sampai bertengkar? Gitu. Apa kata jawab Al-Farouk? Wahai Khalifah, sebenarnya aku ingin melarangnya juga. Tapi ya, kalau saya larang, saya khawatir padam, hilang jiwa karakter tawaduknya kepada guru. Itu jiwa mereka sudah ada. Saya nggak mau jiwanya sifat itu hilang kalau saya larang. Makanya saya biarkan mereka bertengkar. Itu bertengkar mereka untuk sebuah kebaikan, berlomba melayani. Karena alasannya Al-Farouk ini akhirnya Khalifah Al-Ma'mun mengatakan, demi Allah, saya itu berusaha mengadapkan anakku ini. Sampai sekarang udah habis 20.000 dinar. 20.000 dinar berapa duit? 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. 1 gramnya misalkan 1 juta. Kali 4,25 gram. Jadi 1 dinar berarti 4.250.000. Kalikan 20.000. Berapa Ustaz? Mana guru matematika? Ini yang akuntansi. 4.250.000 kali 20.000 dinar. Udah berapa? Hah? Berapa saja?
Juta. Miliar. 85 miliar. Sudah habis untuk mengadapkan anakku itu 85 miliar. Wow. 85 miliar. 20.000 dinar. Kenapa sampai begitu? Itu menunjukkan apa? Al-Ma'mun itu tahu adab itu sangat berharga. Maka dia harus all out. Itu menunjukkan all out-nya Al-Ma'mun bagaimana mendidik anak jadi anak yang berharga. Jadi anak yang mulia. Karena kalau anak itu, harga diri anak itu ada pada iman, adab, dan ilmu. Ya, iman, adab, ilmu. Kalau kita punya anak itu, kalau bisa mengumpulkan 3 ini, Masya Allah. Itu jadi manusia yang sempurna. Dia penuh dengan kemuliaan. Imannya bagus, kuat. Adabnya bagus, ilmunya tinggi, pintar lagi. Itu disegani manusia, dimuliakan di langit. Nah, Al-Ma'mun itu ingin tahu harga diri anaknya itu akan mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia kalau dia punya adab yang baik. Sampai habis 20.000 dinar nggak ada masalah. Sampai akhirnya karena Al-Faruq sudah punya jasa juga. Membuat anaknya punya sifat melayani guru. Berlomba-lomba melayani guru itu kan sudah sifat baik tuh. Dikasih hadiah. 10.000 dirham. Bukan dinar. 1 dirham berapa? Nah, carilah nanti di Google. Pelajaran matematika pula nanti. Jadi sekalian, ini kisah ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita. Apa itu? Kisah ini bahwasanya adab itu bukan teoritis. Praktek. Suruh anak itu nyapu, ngepel, melayani guru. Ya, menyayangi teman, membantu, berbagi. Itu adalah akhlak. Ya. Makanya kita hanya indah dalam teori. Indah dalam Sisdiknas itu udah hebat kali Sisdiknas itu. Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kan itu. Sisdiknas. Udah indah banget, udah bagus sekali, tapi implementasinya mana? Katanya kurikulum merdeka lebih menitik beratkan akhlak, karakter. Mana? Gurunya hanya sibuk administrasi aja. Gak sibuk ngakrapi anak. Gurunya sibuk di kantor. Buat administrasi laporan. Ya. Buat nggak di kantor nggak selesai bawa ke rumah. Anaknya pun terlantar. Nggak sempat ngadepin anak, ngakrapi anak. Nggak sempat karena ibu harus buat laporan. Laporan ini gimana? Kurikulum katanya berkarakter. Karakter apa? Copy paste. Karakter copy paste. Copy paste aja nggak selesai-selesai. Gitu. Jadi sisi ini perlu kita perbaiki dalam diri kita, dalam diri kita sendiri dan juga dalam sistem pendidikan kita yang di Tunas Ilmu itu. Buatlah program yang konkret. Ya. Jadi perlu gotong royong, anak biar nyabutin rumput. Ya. Iya, begitu. Ya, ustazahnya, ustadz perlu memberikan ini kepada anaknya. Siapa yang nanti istirahat mau ngambilin minum ustazah. Kan ada ini, dispenser. Siapa yang mau buatin teh ustazah. Jangan bikin sendiri. Ya.
Nanti takut Ustaz anaknya kena air panas. Itu resiko. Makanya dilatih dulu pelan-pelan nak ya. Nanti kena komplain apa bapaknya, ibunya, masuk polisi pula laporan. Jangan, itu dikasih ceng ini. Jadi perlu praktek. Ayo, hari ini kita praktek buat teh. Ya, praktek buat teh. Biar nanti kalau pulang bisa buat teh untuk ayahnya, untuk ibunya. Ya, hari ini kita praktek buat kopi. Ya, hari ini kita praktek buat apa? Oh, masak Indomie. Masing-masing anak suruh bawa Indomie. Kan seneng ada cooking class. Wah, keren kan programnya cooking class. Padahal masak Indomie. Tapi itu nanti membuat anak itu mandiri, mau melayani ayahnya, ibunya. Mereka ayah ibunya merasakan, oh anakku setelah ditunas ilmu, banyak manfaatnya di rumah. Ya. Ibunya, bapaknya pergi keluar kota pun dia masih hidup di rumah. Karena mandiri dia bisa masak nasi, bisa masak. Asal udah dikasih Indomie, kasih. Ada beras, ada Indomie, ada telur, ada sarden. Udah keluar kota 2-3 hari masih hidup dia. Itu sisi-sisi yang mereka akan merasakan itu. Jadi jangan kita hanya melulu fokus pada angka, pinter, tahfiz, tapi ini terabaikan. Akhlak itu terapan, bukan teoritis. Sifat watak itu dibentuk dengan perilaku, bukan apa? Bukan hafalan. Ya, makanya buatlah itu. Ya, supaya kita punya apa? Ada perbedaan. Apa bedanya itu tunas ilmu sama sekolah yang lain? Di sini anak belajar learning by doing. Nah, ini kerennya, istilah kerennya gitu kan. Cooking class, learning by doing, apa lagi? Itu kan belajar yang mengamalkan, langsung praktek. Baik, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk meluaskan pembahasan silahkan untuk bertanya, untuk tanya jawab. Ya, silahkan. Siapa yang mau melayani guru buat yang teh? Masya Allah. Ini baru murid yang baik. Yang lain masih diem. Akhlaknya belum terbentuk ini. Baru teoritis. Ya. Ya silakan, Ustaz. Iya. Tadi anak usia dini perlu tontonan.
Ya. Memang zaman ini sepertinya sulit untuk menghindarkan anak dari gadget, ya, HP. Ya. Kalaupun toh di rumah nggak ada HP, anak itu ada aja nonton sama keluarga, sama tetangganya. Dia tahu. Di rumah nggak ada HP, ayah ibunya nggak punya HP, dia nonton dengan tetangga, anak tetangga, dengan temen. Karena memang nggak bisa enggak. Makanya lebih baik memang kita damai dengan keadaan. Gitu ya. Damai dengan keadaan. Maknanya apa? Ya kita sediakan HP itu. Oke, syukur Ustaz. Semoga jadi murid yang baik. Murid dan Ustadz ini. Udah jadi Ustadz sekarang. Baik. Jadi ya, kondisi sekarang ini mau nggak mau, kita memang lebih baik berdamai dengan keadaan. Maknanya apa? Siapkan memang kita lebih baik punya untuk anak, tapi harus ada aturan-aturan. Ya. Jadi ini HP punya Umi. Bukan ini Umi belikan HP untuk kamu. Enggak, salah. Kalau untuk kamu sudah, itu nanti jadi hak miliknya, dia akan selalu minta. Ya. Ini punya Umi punya HP, tapi kamu harus selalu minta izin sama Umi. Kalau nggak minta izin, ada sanksi. Sehari atau 2 hari nggak nonton. Harus izin. Nah, kemudian ada aturan berikutnya. Berapa lama kalau nonton? Mungkin satu judul, satu cerita, satu judul film dan sebagainya. Ya, kemudian apa yang boleh ditonton? Oh, Nusa Rara misalnya. Apa lagi yang itu yang sifatnya memang mendidik. Upin Ipin mungkin. Sisi-sisi itu yang memang nggak bisa nggak kita. Anak kita itu akan selalu bisa. Makanya harus lebih baik kita bersama anak mendampingi dan bisa mengontrol anak daripada kita sama sekali memprivasi anak. Nggak boleh sama sekali. Ini jadi masalah. Karena rata-rata nanti akhirnya anaknya yang lompat melampaui batas. Orang tua akhirnya nggak bisa mengendalikan. Itu yang lebih. Jadi buat aturan-aturan yang lebih ini. Kemudian kapan saya boleh punya HP? Ini Umi udah 2, masuk ayah 2, aku kok enggak. Nah, kamu akan Abi berikan HP. Kalau sudah punya sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah itu kalau pegang HP, ini kasih anak. Langsung jangan kalau pegang HP, dengar azan langsung berhenti sholat. Itu amanah. Kalau sedang pegang HP, dipanggil Umi, panggil Abi, langsung dengar, berhenti. Jangan nanti, sebentar lagi. Namanya belum amanah. Kalau masih entar lagi belum amanah. Kalau kamu sudah amanah, udah dipanggil langsung dengar, jawab, itu berarti amanah. Waktunya belajar, waktunya main, waktunya sholat. Itu berarti amanah. Nah itulah. Sehingga anak tertantang untuk punya sifat itu. Jangan kok patokan umur. Patokan umur nanti kalau kamu umur 15 tahun, nah, belikan. Umur 15 tahun masih belum amanah. Ya, kasih pegang HP masih selalu lewat terus sholat. Selalu lewat terus kalau tugasnya. Udah 15 tahun, udah janjinya 15 tahun tuh. Makanya jangan patokan umur, tapi patokan amanah. Itu ya. Jadi ini akan membuat anak akan tertantang untuk punya sifat amanah. Itu saja.